semuanya, kembali lagi di channel Mas Agus, channel yang memuat tentang informasi terupdate seluruh dunia. Pada video kali ini, kita akan membahas mengenai Pancasila sebagai sistem filsafat. Jadi sebelum memasuki video ini, alangkah baiknya kalau kalian menekan tombol subscribe yang ada di bawah ini dan jangan lupa menyalakan tombol lonceng pada video ini agar kalian tidak tertinggal dengan video terupdate dari kita. Oke, sejak masa Orde Reformasi pada tahun 1998, Pancasila tidak lagi diajarkan di sekolah-sekolah. Nilai-nilai Pancasila itu telah terlupakan oleh generasi tua, sementara generasi muda seperti kita ini tidak mengetahui tentang nilai-nilai Pancasila. Akibatnya, bangsa Indonesia terancam degradasi moral serius seperti adanya korupsi besar-besaran, sikap radikal sampai dengan terorisme, intoleran, eksklusif, eksoteris, egois, pembunuhan, tindak kekerasan seksual, dan tawuran atau pelajar. Sementara itu, ideologi dari luar seperti liberalisme, sosialisme, dan ateisme mengancam nilai-nilai dari Pancasila. Pancasila sebagai sistem filsafat memenuhi 3 aspek, yaitu ontologis, epistemologis, dan aksiologis. Ontologi itu sendiri adalah ilmu tentang ada terkait dengan adanya Pancasila atau hakikat keberadaannya yang memberi jawab terhadap pertanyaan apa. Sedangkan epistemologi adalah ilmu tentang cara berada terkait dengan bagaimana cara Pancasila berada yang memberi jawab terhadap pertanyaan bagaimana atau how kalau dalam bahasa Inggrisnya. Kemudian aksiologi adalah ilmu tentang penerapan, aplikasi, manfaat atau kegunaan terkait dengan penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, memberi jawab atas pertanyaan untuk apa. Oke, sebentar ya. Gue minum dulu. Mantap. Kemudian apa itu filsafat? Nah, di sini kita akan pelajari mengenai pengertian apa itu filsafat dan apa itu filsafat Pancasila. Oke, jadi filsafat itu adalah suatu bidang ilmu yang senantiasa ada dan menyertai kehidupan manusia. Istilah filsafat itu sendiri secara etimologis merupakan padanan kata falsafah dari bahasa Arab dan filosofi dari bahasa Inggris yang berasal dari bahasa Yunani itu filosofia atau filosofia. Sedangkan filsafat Pancasila adalah sebuah konsep pemikiran filosofis yang berfokus pada nilai-nilai dasar yang menjadi landasan dan paduan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia. Kemudian apa sih fungsi dari filsafat Pancasila itu? Kenapa bisa ada filsafat Pancasila? Nah, jadi filsafat Pancasila itu memiliki fungsi dan peran sebagai pedoman dan pegangan sikap, tingkah laku, serta perbuatan dalam kehidupan sehari-hari, dalam bermasyarakat, bernegara, berbangsa, untuk bangsa Indonesia tentunya ya. Jadi selain hal itu, filsafat Pancasila juga memiliki fungsi lain diantaranya seperti sebagai jiwa bangsa Indonesia, sebagai kepribadian bangsa Indonesia, sebagai sumber dari segala sumber hukum Indonesia, sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia, sebagai dasar negara, dan memberi hakikat kehidupan bernegara, serta memberi substansi tentang hakikat negara, ide negara, dan tujuan negara. Next. Apa itu tujuan dari filsafat Pancasila? Oke, jadi tujuannya itu adalah untuk menciptakan bangsa yang religius dan patuh kepada Tuhan Yang Maha Esa, menjadi bangsa yang menjaga keadilan baik secara sosial maupun ekonomi. Yang ketiga adalah untuk menjadi bangsa yang menghormati hak asasi manusia untuk dapat berada dalam hakikatnya HAM dengan Pancasila sebagai dasar negara kita. Yang keempat, untuk menciptakan sebuah bangsa yang menjunjung tinggi demokrasi.
kelima adalah menjadi negara nasionalis dan cinta tanah air Indonesia. Bagaimana implementasi dari filsafat Pancasila? Kemudian bagaimana implementasi dari filsafat Pancasila? Jadi implementasi filsafat Pancasila melibatkan penerapan nilai-nilai Pancasila dalam berbagai aspek kehidupan, baik dalam ranah pribadi maupun sosial. Berikut ada beberapa aspek implementasi makna filsafat Pancasila. Oke, yang pertama ada pembentukan karakter bangsa. Filsafat Pancasila menekankan pembentukan karakter bangsa yang berlandaskan gotong royong, persatuan, keadilan, demokrasi, dan keberagaman. Implementasinya melibatkan pendidikan karakter di sekolah dan masyarakat untuk memastikan bahwa nilai-nilai Pancasila terinternalisasi dalam perilaku dan sikap warga negara. Oke, yang kedua adalah keadilan sosial. Jadi nilai keadilan sosial yang terkandung dalam Pancasila diimplementasikan dalam pembangunan dan distribusi sumber daya secara merata. Hal ini mencakup kebijakan pemerintah dalam pendukung kesejahteraan sosial, pengentasan kemiskinan, dan peningkatan taraf hidup masyarakat. Oke, yang ketiga, demokrasi. Pancasila mengandung nilai-nilai demokrasi. Implementasinya mencakup penyelenggaraan pemilihan umum, partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Penerapan sistem demokrasi yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila jadi bagian integral dari implementasi filsafat Pancasila. Keempat, tolak kekerasan dan intoleransi. Filsafat Pancasila menolak segala bentuk kekerasan dan intoleransi. Implementasinya mencakup upaya pencegahan konflik, penegakan hukum yang adil, dan promosi dialog antar agama serta antar suku. Apakah di Indonesia ini sudah cukup adil? Yang kelima, ada keberagaman kebudayaan. Pancasila menekankan keberagaman sebagai kekayaan bangsa. Implementasi filsafat Pancasila melibatkan penghormatan terhadap keberagaman budaya, suku, agama, dan bahasa yang ada di Indonesia. Mendorong dialog antar budaya dan menjaga harmoni antar keberagaman adalah bagian dari implementasi keberagaman budaya. Oke, yang keenam, kerjasama internasional. Implementasi filsafat Pancasila juga dapat dilihat dalam diplomasi Indonesia dengan negara-negara lain. Prinsip-prinsip seperti perdamaian, saling menghormati, dan kerjasama internasional yang adil menjadi landasan bagi kebijakan luar negeri Indonesia. Yang ketujuh, konservasi alam dan lingkungan. Filsafat Pancasila mencakup tanggung jawab terhadap alam dan lingkungan. Implementasinya mencakup kebijakan perlindungan lingkungan, pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan, dan partisipasi masyarakat dalam pelestarian lingkungan. Jadi itu saja implementasi filsafat Pancasila. Implementasi filsafat Pancasila tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, namun juga melibatkan partisipasi aktif dari masyarakat dalam menerapkan nilai-nilai tersebut di kehidupan sehari-hari. Pendekatan ini diharapkan dapat membentuk masyarakat yang berlandaskan prinsip-prinsip Pancasila untuk mencapai tujuan negara yang adil dan makmur. Apakah Indonesia sudah adil dan makmur? Tulis di kolom komentar ya. Oke, jadi itu saja yang bisa saya sampaikan mengenai filsafat Pancasila Indonesia. Sampai jumpa. Salam sejahtera.